Halo Gemini, selamat datang di channel Tarot Miss M. Ini adalah pembacaan general reading, timeless reading. Tidak terikat waktu kapan kamu nontonnya. Hari ini, besok, minggu depan, tahun depan, bulan depan. Pesannya akan terus bisa kamu dapatkan karena ini adalah energi. Energi kolektif terus berputar dan terus berubah. Gemini atau Gemini. Kali ini dengan tema pembacaan kita akan coba tarik energi dari seseorang yang diam-diam merindukan kamu Gemini. Seseorang yang diam-diam merindukan kamu. Seseorang yang diam-diam mencintai kamu. Mencintai Gemini dalam diam, dan apakah orang ini akan bergerak menuju kamu ya Gemini? Oke, tidak terikat status juga ya, apakah kamu single, couple, janda, duda, sudah berpasangan atau belum berpasangan. Ya, kamu sesuaikan saja dan ambil yang resonate-nya saja sesuai dengan kehidupan Gemini masing-masing. Energi seseorang yang merindukan kamu secara diam-diam. Oke. Ya. Lalu ada Five of Pentacles. Ya. Oke, energi di belakang kartunya ada Four of Swords. Gemini, saya merasakan di sini energinya dia itu adalah orang yang gak banyak bicara ya, Gemini. Dia ini orang yang sangat pendiam. Karena saking diamnya dia itu ya diam-diam saja merindukan kamu. Dia merindukan kamu di saat dia itu mau tidur malam, tidur siang, atau di saat dia rebahan. Ketika dia lagi rebahan itu dia ngerasa dia kangen sama kamu. Dia ngerasa kangen. Ada kepikiran sebenarnya dia itu pengen sekali berkomunikasi dengan kamu. Ada kepikiran dia itu pengen membuka komunikasi dengan kamu. Pengen ngobrol, atau mungkin pengen kenalan untuk yang belum kenal ya. Intinya pengen berkomunikasi. Tetapi di sini sepertinya kamu dengan dia ini terpisah jarak ya. Kalian tidak ada di satu wilayah, tidak ada di satu negara. Bisa beda negara, bisa beda kota, bisa beda pulau, ya beda provinsi bisa jadi. Dan mungkin komunikasi yang selama ini kalian bentuk atau komunikasi antara dia dengan kamu selama ini hanya melalui media sosial aja. Komunikasi jarak jauh ya saya lihat. Tetapi di sini saya melihat energinya dia itu Gemini kayak dia tuh udah terikat banget gitu loh sama kamu. Ketika dia memikirkan kamu, ketika dia merindukan kamu, dia itu ada rasa takut kehilangan kamu. Dia ada rasa takut kamu itu kenapa-napa. Dia ada rasa takut kamu itu ternyata udah ada yang punya, kamu udah terikat dengan orang lain, misalnya kayak gitu. Jadi dia merasa parno sendiri aja gitu loh. Dia kayak posesif sama kamu, tapi ya nggak bisa karena kalian masih nggak ada status. Apalagi di sini sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan bahwa dia merasakan itu secara diam-diam. Dia mencintai kamu, dia merindukan kamu, tapi semuanya serba diam-diam ya. Dia serba diam-diam. Dia nggak berani untuk bilang ke kamu Gemini karena dia ini saya rasa lagi kesulitan keuangan ya, hidupnya belum mapan. Makanya dia nggak berani untuk lebih dekat dengan kamu, itu dia nggak berani. Dia hanya ya berkomunikasi dengan kamu atau melihat sosial media kamu aja, kayak gitu. Komunikasinya dari jauh. Dia ingin mapan secara finansial dulu, atau sekarang ini dia lagi mencoba untuk mengumpulkan tabungan atau mengumpulkan materi agar dia punya kepercayaan untuk bisa mendekati kamu. Kayak gitu Gemini. Oke, kita akan coba lihat lagi ya energinya ya. Energi seseorang yang mencintai Gemini dalam diam, merindukan kamu dalam diam. Oke, bagaimana mungkin cara dia melihat kamu?
Oke. Dan energi the bottom of. Saya nggak tahu kenapa ini jadi double ya. Di sini ada Four of Swords, di sini ada Four of Swords. Saya merasakan energinya dia Gemini. Di sini pun juga double. Ada Eight of Swords dan Eight of Swords. Ya kan? Ini adalah seseorang yang sangat takut kehilangan kamu. Seseorang yang sangat posesif sebenarnya. Kalaupun dia memang betul-betul mencintai kamu. Dia ingin menyatakan dia takut. Tapi dia butuh untuk mengumpulkan kekuatan dulu Gemini. Karena mungkin sebabnya di sini ya. Sebabnya di sini itu dia kayak dia masih belum mapan sekarang. Posisinya dia itu sekarang lagi berusaha untuk meraih kemapanan dalam kehidupannya dia. Dia takut mendekat sama kamu, nanti kamu akan nolak dia karena dia kan belum mapan. Dia butuh mengumpulkan keberanian dalam dirinya dia. Dia khawatir bahwa dia ini nggak bisa membahagiakan kamu karena dia melihat kamu itu seperti, kalau di media sosial ya, mungkin seseorang pasti ingin hidupnya mapan, hidupnya nyaman, hidupnya tenang. Sebuah keterikatan duniawi. Itu, dia melihat kamu di situ. Itu loh. Kalau dia nggak bisa membuat nyaman kamu, ya itu adalah kesalahannya dia. Dia merasa kayak gitu. Makanya dia introspeksi, dia cukup tahu diri. Di sini ada Four of Swords. Dia cukup tahu diri. Ya. Dia kayak merasa salah banget kalau dia tuh akan hadir dalam kehidupan kamu, tapi justru dia tidak membawa kenyamanan buat kamu. Dia tidak bisa memberikan materi pada kamu. Kalau misalnya kamu butuh materi, tapi lebih kepada kenyamanan juga. Karena kan gimana pun juga yang namanya hubungan, yang namanya relasi atau apapun kedekatan antara lawan jenis itu selalu memakan biaya ya, memakan biaya. Mungkin di sini dia merasa bahwa kamu itu status sosial kamu lebih tinggi daripada dia. Di sini ada Queen of Pentacles. Kamu juga seseorang yang mapan, jadi dia agak minder gitu loh. Dia minder untuk mendekatin kamu. Kamu orang yang mapan, kamu smart, kamu punya jabatan, kerjaan kamu bagus, kamu dari keluarga kaya, sedangkan dia dari tingkat ekonomi menengah ke bawah, misalnya kayak gitu. Tapi dengan kondisi seperti ini, ketika dia sangat mencintai kamu, merindukan kamu ya Gemini, mencintai kamu dalam diam, apakah dia akan bergerak menuju kamu? Kita akan lihat ya energinya. Apakah dia ini akan bergerak menuju kamu ya Gemini? Oke. Ya. Oke. The bottomnya ada Ten of Coins. Coba atur dulu. Kalau dari jawaban kartunya, dia memang akan bergerak menuju kamu Gemini. Saya lihat dari energi kartunya, dia akan bergerak menuju kamu. Tetapi sepertinya pergerakannya dia ini bisa dibilang dia harus menguatkan pondasi dulu. Karena dia nggak mau nih ketika dia deket sama kamu, dia belum settle, dia belum mapan. Mapan itu dalam arti mungkin secara kerjaan ya, mungkin juga secara status. Jadi the tower di sini sepertinya dia harus meyakinkan diri dulu bahwa pondasi yang dia bangun itu tidak rawan runtuh. Dia harus settle dulu. Ada Eight of Wands. Ketika dia sudah membangun pondasinya dengan kuat dan dia yakin dengan dirinya sendiri, maka dia akan bergerak menuju kamu dengan sangat cepat, dengan sangat tiba-tiba. Bahkan kamu gak akan nyangka dia ini orang datangnya dari mana gitu. Tapi dia harus yakin dulu gitu ya, yakin dulu dengan kemampuannya dia. Karena di sini ada Ten of Coins. Kalau dia bisa menunjukkan kepada orang lain bahwa dia udah secara ekonomi dia udah bagus, kemudian dia juga mungkin udah punya gelar ya, siapa tahu. Karena saya melihat ada Queen of Swords di sini, seseorang yang cerdas. Dia akan datang kepada kamu
dan menyatakan cintanya kepada kamu, sehingga di sini saya melihat Death ini bisa berarti dia akan bertransformasi. Dia akan mendekat menuju kamu ketika dia sudah bertransformasi. Meruntuhkan kesulitan ekonominya dia berubah menjadi seseorang yang mapan, kemudian dia juga berubah menjadi seseorang yang punya status di lingkungan, di sosialnya dia. Dia akan datang menuju kamu dan dia akan menyatakan cintanya ke kamu. Oke, ini cukup tiba-tiba sih perubahannya. Ya, kamu sesuaikan sendiri ya Gemini, mudah-mudahan dia segera datang dalam waktu dekat. Karena ini timeless reading, jadi kita doakan saja semoga dia akan mendekati kamu dalam waktu dekat setelah kamu membaca atau nonton readingan saya kali ini. Jangan lupa di like videonya ya. Sampai ketemu Gemini di energi berikutnya.